Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini cukup menarik tema yang mau saya angkat, yaitu aku laku berlakukan proses hukum terhadap nasabahnya yang 14 hari gagal bayar. 7 kali 2, 14 hari, berarti 2 minggu dari gagal bayar berlakukan proses hukum. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini ya. Tentunya kalian dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, mentalnya juga kuat. Alhamdulillah ya teman-teman, kita kembali bertemu walaupun via online, via YouTube seperti ini, via channel ya. Mudah-mudahan kita semua masih terus untuk tetap membersamai satu sama lain, saling belajar, sama-sama belajar. Saya juga tetap belajar bersama kalian, belajar untuk memahami situasi dan kondisi kalian saat ini yang ditekan habis-habisan oleh pihak pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan membahas salah satu tema seperti yang tadi saya bahas di depan video ya, bahwa 14 hari aku laku akan melakukan proses hukum terhadap nasabahnya yang masih gagal bayar. Seperti apa? Simak ulasannya agar kalian paham, agar kalian mengerti, dan biar kalian terbooster mentalnya ya setelah nonton video ini. Oke kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, seperti biasa, saya mohon dukungan dan support dari kalian semua, yaitu dengan cara didukung dengan subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan mudah-mudahan video-video ini membangkitkan dan membooster mental kalian semua. Nah, setelah itu jangan lupa, jangan nikmati sendiri mental kalian sudah kuat, tapi bagikan ke teman-teman yang lain dengan cara sharing video-video ini ya. Video saya ini di-share ke sosial media kalian. Insya Allah, apa yang kalian bagikan ketika orang yang menonton video hasil Anda bagian lalu mereka berubah total hijrah, mereka lalu benar-benar meninggalkan riba pinjol, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Simak videonya baik-baik, jangan di-skip. Video terbaik, dan mudah-mudahan selalu hadir 3 kali sehari untuk channel ini, untuk membooster mental kalian, mendampingi kalian mentalnya 3 kali sehari cukup ya. Obat saja 3 kali sehari, insya Allah sembuh. Apalagi video ini ditayangkan 3 kali sehari dengan tema-tema yang cukup menarik, mudah-mudahan menguatkan mental kalian semua. Let's go! Ini ya, kalian lihat, saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari kawan kita. Misi Kak, apa benar? Ini kok aku laku dasarnya pakai hukum ya? Mohon pencerahannya. Saya bacakan ya. Dari kiriman yang dikirim ke nasabah ini, yaitu dari 0895-0899-1775. Pasal 17, konsekuensi dari peristiwa cedera janji. Pada saat terjadi cedera janji dan peminjam gagal untuk melakukan perbaikan dalam 14 hari, pemberi pinjaman dapat atas diskresinya sendiri melalui perusahaan sebagai kuasa dan perwakilannya tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari peminjam dan tanpa membatasi hak memberi pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan perjanjian pinjaman ini untuk A. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman. B. Mengutus karyawan, perwakilan, atau pihak lain yang ditunjuk perusahaan ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada peminjam. C. Menghubungi nomor darurat terkait peminjam sebagaimana dimaksud dalam kebijakan privasi untuk mengajukan permohonan asistensi oleh perusahaan. D. Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk perusahaan terhadap peminjam. E. Memulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam.
F. Melaporkan peminjam ke institusi pemerintah terkait termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan kepada pihak kepolisian. Ini kalau diterima oleh nasabah yang baru gagal bayar, khususnya tadi yang dibilang bahwa dari aku laku, kata si yang sharing ini ya, tentu ini akan membuat shock. Siapapun, kalian mau laki-laki, mau perempuan, ya kalau menerima hal semacam ini baru pertama kali mengalami situasi gagal bayar, pasti shock. Shock itu ada, dan shock itu adalah sesuatu hal yang alami, natural, nggak masalah, wajar. Karena kalian baru menghadapi situasi seperti ini, ya. Nah, kita sama-sama belajar dari apa yang dikirimkan oleh nasabah yang bercerita, ya. Dia menerima hal seperti ini. Kita banyak belajar ya dari hal-hal seperti ini. Tonton videonya sampai habis. Karena kalau hanya kalian sampai melihat sampai sini, belum tentu mendapatkan informasi yang lebih lagi dari video yang kita tampilkan saat ini. Karena tujuan video-video ini saya buat adalah untuk mengedukasi kalian, untuk membuat kalian melek hukum, untuk membuat kalian tambah wawasan, sekaligus agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pihak dari penagihan, khususnya penagihan pinjol. Nah, saya kupas ya. Ini di pasal 17 tentang konsekuensi dari peristiwa cedera janji, atau sekarang itu lagi ngetren one prestasi ya. One prestasi ingkar janji. Jadi pada saat terjadi cedera janji, peminjam gagal untuk melakukan perbaikan, artinya untuk melakukan pembayaran ya. 14 hari loh. 14 hari Anda tidak bayar di aku laku. Mereka akan melakukan proses-proses tahap-tahap. Mulai dari tahap mempercepat kewajiban pembayaran, pelunasan, peminjam berdasarkan perjanjian. Ini jadi based on-nya atau dasarnya. Mereka dari perjanjian yang sudah disepakati antara peminjam ya dan pemberi dana, antara kreditur dan debitur. Paham ya? Nah, lalu dia juga akan mengutus karyawan perwakilan, mengutus DC atau menyuruh DC datang ke tempat Anda, datang ke rumah Anda, dan dia tadi mencantumkan datang ke tempat kerja, katanya seperti itu. Ya, it's okay. Ya, mereka berupaya untuk melakukan hal itu. Mungkin kalau misalnya tidak bisa dilakukan via WhatsApp, via telepon, via SMS, tidak ada respon, mereka akan mengutus pihak dari perusahaan, mewakili perusahaan untuk melakukan penagihan. It's okay, ya. Nggak masalah, itu bisa terjadi, ya. Oke, lanjut. Menghubungi nomor darurat terkait peminjam sebagaimana dimaksud dengan kebijakan privasi, ya. Menghubungi kontak darurat, it's okay. Karena di situ Anda mencantumkan emergency call, kontak darurat, di mana itu akan dihubungi ketika mereka sudah melakukan suatu upaya namun tidak berhasil. Ini ya yang perlu kalian ketahui. Ini kan sudah jelas urutannya, bahwa mereka akan mengutus orang untuk ke rumah Anda untuk melakukan penagihan. Kalau tidak berhasil, mereka baru menghubungi kontak darurat. Nah, di sini kan stepnya sebenarnya udah jelas ya. Kalau dikunjungi tidak ketemu, baru mereka akan melakukan kontak darurat atau menelpon kontak darurat. Bukan ditelepon kontak darurat dulu, ya, dicari aja belum, udah ngubungin kontak darurat, keliru. Nah, ini emang udah bener sih, secara tahapan prosesnya udah bener, ya. Tapi banyak dilanggar. Bukan yang ini sih, banyak dilanggar oleh pihak-pihak lain, pinjol-pinjol lain ya. Seperti kita tahu, pinjol lain 1 hari jatuh tempo saja, belum datang ke rumah, belum ada kunjungan DC yang lapangan yang ke rumah, sudah nelpon ke kontak darurat. Ya. Itu yang terjadi. Tapi tahapan sebenarnya harusnya seperti ini ya. Lalu ya, poin keempatnya, mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk perusahaan terhadap peminjam. Itu langkah mereka melakukan somasi, menegur secara hukum, melakukan teguran atau peringatan kepada nasabah yang masih belum bayar atau alias gagal bayar selama 14 hari ya. Yang tadi dia bilang, selama 14 hari belum bayar akan dilakukan langkah-langkah seperti ini ya. Tadi dia akan terus berupaya untuk mendatangi rumah, mengutus perwakilannya, lalu mereka akan melakukan call contact atau melakukan telepon atau WA atau apapun ke kontak darurat menghubungi, lalu dia akan mengirimkan somasi. Nah, ini langkah kan? Ini langkah. Jadi kalau misalnya semuanya tidak berhasil, somasi lah yang akan mereka lakukan. Lalu poin kelimanya, memulai dan mengajukan gugatan perdata
ke pengadilan berwenang terhadap peminjam. Nah, setelah somasi mungkin tidak diindahkan juga. Lalu mereka akan melakukan proses mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan berwenang, pengadilan negeri ya. Jadi pengadilan di mana debitur tersebut berada, bertempat tinggal, berdomisili hukum. Paham ya? Nah, ini di poin kelima ini. Kalau nasabah sudah ngelihat seperti ini, udah langsung dak dikduk ya. Nanti saya ulas ya, biar kalian dak dikduknya itu hilang. Nah, di poin ke-6, di F, melaporkan peminjam ke institusi pemerintah terkait namun tidak terbatas pada membuat laporan pada pihak kepolisian. Lapor polisi. Berarti ini masuknya ranah pidana. Kalau sudah berhubungan dengan polisi, masuknya ranah pidana. Ya. Nah, teman-teman, ada 2 poin penting yang cukup kita soroti, bahwa mereka selama 14 hari kalau tidak melakukan pembayaran Anda nih, kalau masih 14 hari Anda masih mangkir dari bayar atau masih gagal bayar, mereka akan melakukan step-step tersebut. Langkah-langkah itu yang akan mereka lakukan sesuai dengan garis kebijakan yang sudah ada dalam perusahaan mereka. Namun perlu kalian ketahui ya kawan-kawan, seluruh langkah tersebut belum tentu akan dilakukan oleh pihak mereka. Paling yang akan mereka lakukan adalah membuat Anda makin cepat bayar ya, dengan cara-cara dikasih WA, dikirim WA terus-menerus agar Anda melakukan pembayaran. Lalu kalau tidak mempan juga, Anda akan dikunjungi oleh pihak lapangan seperti tadi yang dibilang ya. Lalu yang terakhir, bahwa mereka akan menghubungi kontak darurat. Paling sebatas itu saja yang kita ketahui dan sudah cukup banyak kalian semua tahu ya. Mereka paling hanya di poin itu, mereka akan terus mencecar Anda, mereka akan mengutus pihak DC lapangan internal maupun eksternal, lalu mereka akan menghubungi kontak darurat. Sudah itu aja. Yang lainnya, poin-poin lainnya, bahwa mereka akan mengirimkan somasi, mereka akan melakukan awal gugatan, mulai memproses gugatan, apalagi mereka akan melaporkan ke polisi. Nggak akan terjadi. Sudah, nggak akan terjadi. Jangan terlalu risau ya. Hal-hal seperti ini mereka tunjukkan hanya untuk membuat Anda goyah, hanya untuk membuat semangat Anda patah, hanya untuk membuat mental Anda ambruk. Udah itu aja. Ya, 3 poin tadi mungkin bisa dijalankan dan pasti sudah berjalan. Ya, lalu 3 poin berikutnya, ya, mulai dari somasi, mulai dari melakukan gugatan dan melaporkan Anda ke kepolisian, sudahlah ya. Kita tahu melaporkan ke polisi sangat tidak mungkin. Melaporkan Anda menjadi pelaku tindak pidana karena tidak bayar utang, tidak mungkin. Karena Anda dijamin. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, di pasal 19 ayat 2 sudah jelas. Tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan pembayaran utang piutang. Fix ya, Anda nggak bisa dilaporkan ke polisi hanya gara-gara tidak bayar utang. Lalu Anda akan digugat, bisa terjadi. Tapi kemungkinan tipis. Karena mereka akan melihat berapa piutangnya. Dan mereka juga nggak mau direpotin. Mereka mendirikan perusahaan, pembiayaan, pendanaan untuk masyarakat. Mereka bukan tujuannya untuk berurusan dengan hukum. Bukan tujuannya untuk menghukum nasabah. Bukan tujuannya untuk repot-repot ngurus permasalahan hukum. Mereka tujuannya profit. Mereka tujuannya ingin cuan. Nggak mungkin melakukan hal-hal seperti itu yang bikin ribet mereka. Yang gimana nggak ribet? Nasabah yang nunggak bukan Anda doang. Nasabah yang nunggak itu ribuan, bisa ratusan ribu. Nggak mungkin mereka ngurusin seperti itu. Bolak-balik ke pengadilan, pengadilan Sukabumi, pengadilan Bandung, pengadilan Jayapura, pengadilan Palembang, pengadilan Bandung, dan sebagainya. Nggak mungkin, kawan. Jadi pikiran Anda lah yang harus mulai dinormalisasi. Yang harus mulai disterilkan dari rasa takut yang selama ini menggelayuti pikiran Anda. Buang rasa takutmu, kita sama-sama belajar hijrah. Kita sama-sama menghijrahkan pikiran kita dari segala macam kesemrawutan pikiran yang selama ini ada. Ya, saya sudah banyak kasih video buat kalian, ada 600 video lebih yang cukup sudah memotivasi kalian. Harusnya sudah cukup untuk membooster mental kalian, cukup untuk mencongkel ketakutan yang ada dalam diri kalian. Gagal bayar adalah sesuatu hal yang natural, alami. Jadi nggak usah takut. Yang gagal bayar bukan hanya Anda. Paham ya? Oke kawan-kawan. Kalau kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, tolong feedbacknya. Kasih feedback yang terbaik. Dengan cara ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut lagi. Tidak takut atas segala ancaman. Karena kalian mengerti dan cukup paham
bahwa segala macam ancaman yang mereka kirimkan, yang mereka tebar untuk kalian hanyalah gertakan, hanyalah ancaman. Tidak akan pernah berbuah, tidak akan pernah berhasil mereka lakukan. Tinggal kalian mau belajar atau tidak. Tinggal kalian mau memupuk mental kalian atau tidak. Semuanya tergantung kalian semua. Yakin dan saya percaya kalian kuat. Ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, usai sudah ya video kali ini. Seperti biasa, saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Jadi begini, yang tadi disebutkan dan tadi saya bacakan, kalian bisa lihat sendiri ya. Kebijakan dari mereka bahwa 14 hari mereka akan melakukan upaya hukum, tidak terbatas pada upaya hukum, melakukan pelaporan terhadap kepolisian. Ingat, upaya-upaya mereka yang sudah kita lihat selama ini setiap hari adalah upaya 1, melakukan pesan WhatsApp, SMS, telepon, 2, menghubungi kontak darurat. Sudah seperti itu saja. Tidak ada yang lain. Ataupun paling misalnya kalau mereka mempunyai field call atau petugas lapangan, mereka akan datang mengunjungi Anda. Sudah, itu. Yang lainnya, melakukan somasi, gugatan ke pengadilan negeri, ataupun melakukan pelaporan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana, tidak mungkin. Karena sudah jelas, Anda tidak mungkin diajukan atau dilaporkan secara pidana akibat tidak bayar utang. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan. Tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan hakim karena tidak melakukan pembayaran utang piutang. Selesai, fix. Anda nggak mungkin penjara. Lalu Anda akan digugat, tipis kemungkinan. Karena mereka akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk biaya yang akan timbul. Tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan gelar perkara secara perdata. Paham ya? Kalau sudah paham, saya pamit. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan kali ini membooster mental kalian. Mudah-mudahan apa yang saya ulas kali ini membuat kalian makin semangat untuk meninggalkan riba pinjol, untuk tidak lagi menggantungkan hidup Anda terhadap riba pinjaman online. Terima kasih, dan saya sebelum mundur diri seperti biasa akan mendoakan kalian semua dimanapun berada. Saat ini kalian yang sedang sakit, terbaring sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit penyakit kalian, Allah angkat sakit penyakit kalian, Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja normal seperti biasanya untuk menghidupi keluarga kalian. Saat ini kalian yang rumah tangganya sedang di ujung tanduk, sedang diambang perceraian, insya Allah Allah akan kembali membalikan hati kalian untuk kalian rukun kembali, kalian bersatu kembali, makin harmonis dan dalam keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah. Dan teman-teman semua yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan, bingung mencari lowongan pekerjaan, insya Allah dalam waktu dekat Allah akan berikan pekerjaan terbaik, pekerjaan yang datang dari Allah, pekerjaan yang halal dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Kalian yang saat ini juga sedang mengalami berbagai macam teror, intimidasi, Allah akan berikan kekuatan lahir batin, keikhlasan. Sehingga kalian akan lebih lagi bisa menerima segala macam bentuk teror ini dan sebagai bentuk proses ketika kalian menghadapi gagal bayar pinjaman online karena memang sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan dan Rabbmu. Semoga Allah memberikan jalan terbaik atas setiap permasalahan kalian semua. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.